pada gangguan fungsi reproduksi. Nah, coba kita lihat secara fakta bahwa fungsi reproduksi manusia tentu ditandai dengan adanya produksi gamet, baik di pria maupun di perempuan. Di pria tentu akan dihasilkan sperma, sementara di perempuan akan dihasilkan oocyte. Ya, ada kita kenal folliculogenesis, ovulation, spermatogenesis dan seterusnya. Dan kalau kita lihat gametogenesis itu, ya jelas sangat dependen terhadap eksistensi dari hormon. Ya, kita tahu seperti perkembangan folikel sangat ditentukan oleh keberadaan estrogen, karena estrogen merupakan hormon yang sangat dibutuhkan untuk folliculogenesis, dan sebaliknya spermatogenesis sangat membutuhkan peran atau kehadiran dari testosteron. Dan semuanya tentu semua sudah kita pelajari dari awal bahwa both hormones ini diproduksi oleh sebuah mekanisme yang disebut sebagai steroidogenesis. Dan kita tahu steroidogenesis start with cholesterol uptake, lalu kemudian dia akan masuk kepada progestogenic pathway, di mana kolesterol akan diubah menjadi pregnan. Lalu kemudian pregnan ini merupakan persimpangan jalan karena dia bisa masuk ke dalam glucocorticoid pathway atau mineralocorticoid pathway, dan itu hanya terjadi di kelenjar adrenal untuk menghasilkan kortisol dan aldosteron. Dan kemudian jalur yang berikutnya adalah dari pregnan menuju androstan, di mana ini menggunakan apa yang disebut sebagai jalur androgenik atau androgenic pathway. Masing-masing pathway ditandai dengan enzim yang spesifik. Kita sudah belajar itu semua. Dan terakhir tentu dari androgen, maka dia akan bisa masuk kepada jalur estrogenik atau yang kita kenal sebagai estrogenic pathway dengan enzim yang terkenal yaitu CYP19 atau aromatase enzyme. Setelah hormon ini dibentuk, maka hormon ini tentu harus berinteraksi dengan reseptor yang spesifik di target organ. Ya, karena dia dikenal sebagai target organ karena dia memiliki hormon reseptor yang spesifik. Tentu bisa kita pahami dengan molecular structure, molecular weight pada steroid, maka jelas bahwa interaksi antara hormon steroid dengan reseptornya tentu tidak terjadi di membran. Ya, dia akan terjadi di sitoplasma. Ya, di mana reseptor ini akan melakukan shuttling antara nukleus dengan sitoplasma. Akan tetapi belakangan diketahui juga bahwa terdapat reseptor terhadap hormon steroid yang juga terdapat di membran. Dan ternyata ini merupakan mekanisme reaksi cepat atau quick reaction yang jauh lebih dominan dibandingkan kalau mereka menggunakan jalur genomic. Jadi ini kita sebut sebagai genomic pathway dan non-genomic pathway. Ya. Nah, bisa kita lihat setelah hormon steroid ini bekerja ya pada reseptor di sitoplasma, maka kompleks antara hormon dengan reseptor itu akan masuk kepada nukleus dan kemudian dia akan berinteraksi dengan DNA yang spesifik. Di situ dia akan menginisiasi proses DNA pembentukan RNA, ya, transcription, lalu kemudian setelah itu akan terjadi translation dan kemudian terjadi protein synthesis. Ya. Jadi bisa kita lihat bahwa
Interaksi antara hormon dengan reseptor ini juga merupakan sebuah mekanisme regulasi, ya, agar hormon ini nggak terjadi sembarang tempat. Hormon ini hanya bekerja spesifik pada target organnya. Nah, kan tetapi di sini kita bisa lihat juga mekanisme regulasi antara interaksi antara hormon dengan reseptornya. Misalnya, ini terjadi pada semua hormon steroid. Kita ketahui hormon steroid ini akan berjalan melalui blood circulation, which is adalah sebuah media cairan. Dan kita tahu steroid ini tidak bisa terlarut di dalam cairan, maka dia akan sampai ke sana dengan perantaran ikatan dengan protein carrier yang kita kenal sebagai SHBG, ya. Ada globulin, ada albumin, ya. Dan kemudian kita lihat bahwa hanya hormon dalam keadaan free yang bisa menduduki reseptor. Jadi bisa kita lihat ada mekanisme regulasi juga di sana. Jadi hormon ini memang diatur sedemikian rupa agar bisa bekerja dengan secara proporsional, ya. Jadi nggak berlebihan tapi juga nggak kekurangan. Nah, selain mekanisme tadi ikatan dengan protein carrier, maka regulasi ikatan hormon dengan reseptor juga dikendalikan contohnya pada hormon androgen. Kita ketahui bahwa yang berikatan dengan androgen reseptor itu bukan testosteron, tapi yang berikatan dengan androgen reseptor adalah dihidrotestosteron. Jadi testosteronnya harus direduksi dulu oleh enzim 5 alfa reduktase agar dia bisa berikatan dengan androgen reseptor. Jadi bisa kita lihat sangat-sangat kompleks mekanisme regulasi hormon tersebut. Jadi mulai dari aspek sintesis, lalu kemudian aspek interaksi dengan reseptornya. Nah, selanjutnya kalau hormon itu sudah melakukan action dengan berinteraksi dengan reseptornya, maka mekanisme regulasi yang selanjutnya adalah melakukan hormonal metabolisme. Apa artinya hormonal metabolisme? Hormon ini akan dinonaktifkan. Cara melakukan nonaktivasi hormon ini ada beberapa cara, ya. Bisa kita lihat di sini, ya. Gimana cara menonaktifkan hormon? Maka yang pertama, hormon ini akan diubah chemical structure-nya menjadi hormon yang lebih bersifat lemah. Ya, bisa kita lihat misalnya pada hormon estrogen, kita kenal ada estradiol yang paling poten dengan estron yang less poten. Jadi dalam hal ini terdapat regulasi yang sangat penting, karena apabila estradiol ini terlampau dominan, maka perempuan itu tentu dalam keadaan bahaya. Contohnya, bagaimana jaringan di payudara mencoba menyeimbangkan kerja estradiol dan estron. Ya. Penelitian memperlihatkan bahwa kasus-kasus breast cancer yang estrogen dependent, salah satu mekanismenya yang terjadi adalah kegagalan dalam membalance estradiol dan estron. Kita ketahui ada enzim yang bertanggung jawab untuk membalance estron dan estradiol, yaitu 17 beta hidroksisteroid dehidrogenase. Ya, ada yang type 1, ada yang type 2. Ya. Nah, tidak berhenti sampai di situ, ya. Estron sendiri akan diubah lagi menjadi sebuah metabolites, ya, menjadi sebuah estrogen yang jauh lebih less potent, ya, yang kita kenal sebagai estriol. Nah, nanti kita akan coba lihat kelanjutannya setelah estron ini. Sebenarnya ceritanya masih panjang. Selama ini kan yang kita tahu hanya estriol saja. Nah, itu adalah cara pertama dalam meregulasi
kerja hormon. Regulasi yang kedua dalam meregulasi kerja hormon adalah mengeluarkan hormon itu dari tubuh. Ya, karena tadi dikatakan bahwa hormon ini bersifat non-water soluble karena dia berasal dari backbone-nya dan steroid, maka tentu dia butuh semacam chemical compound yang dikonjugasi kepada struktur hormon steroid itu agar hormon steroid itu menjadi water soluble. Ya. Apa saja yang mungkin terjadi, maka mereka bisa dikonjugasi dengan gugus yang disebut sebagai glucuronil atau gugus sulfat dengan enzim-enzimnya. Ada yang disebut sebagai glucuronil transferase, ada sulfat transferase. Apabila hormon estrogen itu sudah terikat dengan gugus sulfat seperti misalnya estron sulfat, ya, maka dia akan menjadi water soluble dan akan mudah diekskresi melalui urin. Ya. Hal yang sama juga terjadi pada hormon androgen. Kita mengenal ada dehydroepiandrosterone sulfat. Akan tetapi sebaliknya, gugus sulfat ini juga bisa diambil untuk bisa mengaktifkan kembali hormon itu. Ya, jadi dari estron sulfat diubah menjadi estron, dehydroepiandrosterone sulfat diubah menjadi dehydroepiandrosterone. Ya, karena sulfatnya diambil dengan enzim yang disebut sebagai sulfatase. Ya. Nah, jadi ini memperlihatkan bahwa ini udah dipikirin banget, ya, bagaimana tubuh perempuan itu meregulasi kerja hormon, starting dari sintesis, kedua hormonal action, dan yang terakhir adalah hormonal metabolism. Ya. Nah, kalau kita coba lihat tadi lebih detail, sudah saya sampaikan tadi bahwa cara mengutak-ngatik chemical structure ini akan sangat membantu untuk meregulasi agar estradiol tidak menjadi hormon yang sangat dominan, tapi estradiol bisa dibolak-balik menjadi estron atau menjadi estrogen metabolites yang disebut estriol, tapi bisa juga dibuang keluar dengan dikonjugasi dengan chemical compound seperti sulfat atau glucuronil. Ya. Nah, jadi ini bisa kita lihat mana yang dua arah, mana yang satu arah. Ya. Oke, ini yang kita kenal sebagai the stage 1. Ya, karena dia bisa kita lihat dia masih bisa bolak-balik, masih bidirectional. Ya. Jadi tidak satu arah. Tapi kalau sudah satu arah, artinya dia nggak bisa balik lagi. Ini adalah stage 2. Ya. Jadi bukan stage 2 ya, bukan stage 2. Ya. Jadi ini estrogen metabolites ini kita kenal sebagai estriol, dan tentu kita lihat ada mekanisme excretion dan deactivation. Ya, sekarang kita lihat juga bahwa produksi hormon ini ternyata tidak eksklusif ada di gonad, tapi juga ada di ekstragonad. Ya, jadi kita tahu di perempuan ada jaringan adipos yang juga memiliki kemampuan untuk mengkonvert androgen yang berasal dari kelenjar adrenal untuk menjadi estrogen, karena jaringan adipos juga memiliki enzim aromatase. Maka kita bisa lihat aplikasinya misalnya pada seorang perempuan menopause, ya, atau postmenopause yang biasanya overweight atau obese, ya, tentu gejala-gejala klimakteriknya akan jauh lebih ringan karena dia hanya kehilangan estrogen yang berasal dari gonad, tapi tubuhnya masih mampu mengkonvert androgen
yang berasal dari kelenjar adrenal untuk berubah menjadi estrogen. Lalu yang berikutnya, estrogen juga dikenal bisa diproduksi secara de novo, ya, terutama pada jaringan-jaringan tertentu, ya, yang memiliki kemampuan juga untuk mensintesis estrogen. Contohnya seperti jaringan endometrium yang berasal dari penderita endometriosis. Ya, jaringan endometrium dari penderita endometriosis ternyata memiliki ekspresi dari enzim aromatase. Ya, jadi pada saat dia keluar dari environmentnya, dari uterine cavity, maka dia masih dapat menghasilkan estrogen secara mandiri atau sintesis de novo tanpa dia tergantung pada estrogen yang berasal dari ovarium. Jadi inilah kenapa kadang-kala tata laksana endometriosis ini tidak seindah yang kita bayangkan. Ya, kita pikir dengan kita sudah menekan produksi estrogen dari ovarium, akan tetapi ternyata lesi endometriosisnya masih tetap aktif. Ya, ini yang harus kita pahami. Jadi sekali lagi, sintesis ternyata tidak bisa melulu kita hanya melihat dari aspek gonad saja. Nah, sekarang kita coba membicarakan tentang estrogen metabolites. Jadi seperti tadi saya katakan bahwa estrogen ini bisa bidireksional antara estradiol dan estron, tapi pada saat estron ini diubah menjadi metabolite, maka ini hanya one direction. Ya. Metabolites pada estron sebenarnya tidak hanya dalam bentuk estriol, ya, tapi dia ada yang disebut sebagai 2 hidroksi estron, 4 hidroksi estron, dan 16 alfa hidroksi estron. Nah, kalau kita lihat dalam hal ini, ya, ada perbedaan antara 2 hidroksi estron, 4 hidroksi estron dengan 16 alfa hidroksi estron. Ya. Kita bisa lihat gugus hidroksil ini ada pada cincin A. Ya, kalau kita lihat struktur estrogen itu dikenal sebagai cyclopentanophenols ring. Ada ring yang disebut sebagai A ring, ada yang disebut sebagai B ring, ada yang disebut sebagai C dan D. Kita bisa lihat gugus hidroksil yang ada pada 2 hidroksi dan 4 hidroksi, itu gugus hidroksilnya ada pada cincin A. Makanya disebut sebagai D-ring metabolites. Sementara kalau pada 16 alfa hidroksi, maka dia gugus hidroksilnya nempel di D-ring. Jadi maka disebut sebagai D-ring metabolites. Dan D-ring metabolites inilah yang kemudian akan menghasilkan estriol. Ya. Nah, ini kita bisa lihat, ya, sudah saya berikan kuning-kuning, ya, untuk membedakan dengan D-ring metabolites. Nah, kita lihat, ya, kalau kita mau mendalami tentang metabolisme estrogen, ini sebenarnya sangat menarik. Karena aktivitas estrogenik masih bisa ditemukan pada D-ring. Kita tahu estriol masih sering digunakan sebagai treatment estrogen lemah. Contohnya yang paling sering menggunakan estriol adalah teman-teman dari urogyne. Mereka biasanya menggunakan estriol untuk mengatasi vaginal dryness, ya, pada kasus-kasus postmenopause. Mereka tidak berani menggunakan estrogen kuat seperti estradiol karena mukosa dapat mengabsorb estradiol dengan sangat baik dan dia bisa bersifat sistemik. Dan tentunya kalau misalnya kita memang ingin memberikan hormon pengganti yang bersifat sistemik, maka tentu kita harus melihat apakah klien tadi masih memiliki uterus atau tidak.
Kalau dia masih memiliki uterus, maka kita harus mengcombine dengan progestin. Ya. Nah, itulah kenapa mereka lebih senang menggunakan estriol, karena estriol ini umumnya bersifat localized. Dia tidak bersifat sistemik. Itulah kenapa dulu kita memiliki gel yang mengandung estriol yang aktivitasnya umumnya lokal. Ya. Nah, ini bisa kita lihat di ring. E-ring sementara efek estrogeniknya sangat rendah. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita mau lihat, kenapa ada orang yang punya myom, kenapa ada orang yang punya endometriosis? Salah satu teori yang berkembang saat ini adalah bagaimana rasio metabolites dari estrogen. Ya, ini sebenarnya masih terbuka, banyak sekali penelitian yang mencoba mencari seseorang itu punya kemampuan metabolisme estrogennya kayak apa sih, sehingga kita bisa mengkategorikannya dia sebagai orang yang punya high risk terhadap penyakit tertentu atau tidak. Nah, ini sesuatu yang dulu Prof. Ali pernah bicara sama saya. Ada temennya di Jerman yang punya panel untuk melakukan semacam screening, sehingga kita bisa mengetahui bahwa pasien ini baiknya udahlah jangan pakai hormon, karena kemungkinan tubuhnya sangat rentan untuk mengalami estrogen dependent disease misalnya. Nah, sekarang kita belum banyak yang utak-atik ini, mungkin suatu saat kita akan coba utak-atik ya. Kita punya kasus endometriosis yang banyak, ya. Apalagi sekarang endometriosisnya usianya juga makin muda, ya. Nah, ini yang perlu kita. Nah, kembali kita kepada estrogen metabolites. Kalau kita mau lanjutkan cerita tentang estrogen metabolites ini lebih panjang lagi, ya, bisa kita lihat bahwa yang E-ring ini, ya, yang E-ring metabolites ini bisa membentuk apa yang disebut sebagai semiquinone dan kemudian berujung pada quinone. Dan hati-hati, ya, kalau misalnya E-ring metabolites ini menghasilkan quinone dan kemudian dia berikatan dengan DNA, ya, maka ini dapat menimbulkan sebuah genotoxic effect, ya. Kalau estron kan memang udah jelas, estrogen yang kuat. Tapi kalau kita bicara metabolite, maka E-ring metabolites ini, ya, kalau diubah menjadi quinone, maka dia bisa berikatan dengan DNA dan menimbulkan genotoxic effect. Akan tetapi jangan khawatir, karena tetap ada sebuah mekanisme untuk mencegahnya. Di sini ada enzim glutathione conjugates, juga ada quinone reductase yang jelas dapat membalikkan produk quinone ini untuk kembali ke E-ring metabolites. Dan kemudian E-ring metabolites ini sebenarnya akan dinonaktifkan dengan sebuah enzim yang disebut sebagai COMT. Ini enzim terkenal sekali, ya, catechol O-methyl transferase. Nah, kalau udah diubah menjadi 2-methoxy estradiol amanda, makanya banyak yang meneliti tentang enzim COMT pada breast cancer, ya. Mereka menilai bahwa ada beberapa pasien estrogen dependent breast cancer yang enzim COMT-nya nggak jalan. Makanya si E-ring metabolites ini tidak bisa dinonaktifkan menjadi 2-methoxy estradiol. Akan tetapi dia bisa berujung kepada quinones yang kemudian dia akan berikatan dengan DNA dan memicu terjadinya genotoxic. Ya, pasti akan ada mutation dan lain sebagainya, dan akhirnya berujung dengan disease, ya. Nah, jadi inilah saya ingin memperlihatkan bahwa metabolit estrogen ini sangat penting, ya, dalam terjadinya sebuah disease. Kenapa? Coba kita lihat di ruangan ini.
ya. Semuanya punya estrogen, tapi nggak semua punya endometriosis, nggak semua punya mioma, nggak semua punya gangguan ovulasi. Ya, ini sedikit banyak dapat diakibatkan karena metabolisme hormon. Nah, jadi dengan memahami bahwa mekanisme kerja hormon ini start dari sintesis, dan tentu ada sistem yang meregulasi sintesis, lalu kemudian hormonal action, tentu ada lagi regulasi yang berkaitan dengan hormonal action, yang ketiga ada metabolites dengan berbagai regulasi metabolitesnya. Nah, si endocrine disruptor chemical ini bisa mengganggu di semua lini, ya. Bisa mengganggu di sintesisnya, bisa mengganggu di hormone actionnya, dan bisa mengganggu di metabolites. Nah, inilah hal yang harus kita sangat mulai khawatirkan, ya. Kenapa? Bisa kita lihat sekarang contohnya endometriosis. Ada nggak sih kasus endometriosis di kampung-kampung sana? Rasanya jarang kita temukan, ya. Miom sampai sebesar-besar kepala bayi gitu di kampung-kampung rasanya jarang kita temukan. Jadi ternyata kasus-kasus ini lebih banyak kita temukan di urban area. Kenapa spesifik di urban area? Karena polutan, ya, karena polutan. Dan di dalam polutan itu ada endocrine disruptor chemical. Itu masalahnya. Jadi pada saat kamu jalan ke sini, di depan kamu ada bus, ya alhamdulillah sekarang ada beberapa electric bus, ya. Dan sekarang mulai ada banyak electric vehicle, ya, itu adalah bagus sekali. Ini sialnya mahal banget, ya. Jadi belum kebeli, ya. Akhirnya kita masih menggunakan, ya, mobil yang masih menghasilkan polutan. Salah satu polutan yang dihasilkan oleh combustion atau hasil bahan bakar itu adalah dioksin. Ya, dioksin dikenal sebagai salah satu endocrine disruptor chemical yang memiliki structure mirip seperti estrogen. Ya, dan dioksin sudah banyak penelitian yang mengasosiasikannya dengan kejadian endometriosis. Ya. Nah, bisa kita lihat di sini, ya, bahwa ini salah satu contoh bagaimana, ya, endocrine disruptor chemical dapat mengganggu kerja hormon. Dia mengganggu pada tahapan hormonal action, di mana dia juga bisa berikatan dengan reseptor hormon tersebut. Cuma seperti saya katakan tadi, tergantung dengan strukturnya, apakah dia akan menjadi bersifat agonistik atau dia menjadi antagonistik, ya. Ini adalah salah satu contoh. Lalu dia juga tadi yang terkait dengan hormon metabolisme, ya, karena bisa kita lihat di sini, ya, hormon production harus balance dengan hormon excretion. Dan untuk terjadi hormon excretion, maka hormon production itu harus diubah dulu menjadi metabolites, ya. Dan inilah yang akan menentukan hormon level, dan hormon level berhubungan dengan hormon effect, dan hormon effect berkaitan dengan clinical. Apabila terdapat endocrine disruptor chemical, maka dia akan mempengaruhi kemampuan metabolisme hormon. Dia akan mengganggu mekanisme metabolisme hormon, sehingga balance antara sintesis dengan excretion menjadi terganggu, dan ini tentu akan mempengaruhi hormon level, dan tentu akan mempengaruhi hormon effect, dan berujung dengan disease, ya. Jadi ini salah satu hal yang bisa terjadi akibat dari endocrine disruptor chemical. Lalu kemudian endocrine disruptor chemical juga dapat mempengaruhi mekanisme regulasi
hormone action, karena tadi kita udah membahas bahwa salah satu mekanisme regulasi hormone action adalah berapa proporsi hormon yang terikat dengan protein carrier dan berapa proporsi hormon yang bebas. Ya. Nah, ini bisa kita lihat bahwa endocrine disruptor chemical bisa mengganggu interaksi antara hormon dengan protein carriernya, sehingga dia akan mempengaruhi proporsi hormon yang bebas. Kembali lagi, kita bicara hormon level, hormon effect. Ya. Nah, ini tentu bisa kita lihat ya contoh-contoh bagaimana endocrine disruptor chemical dapat mengganggu hormon function. Tadi kan kita sudah sepakat definisi endocrine disruptor chemical ada substance yang mampu mengganggu hormon function. Nah, dapat dari mana aja itu endocrine disruptor chemical? Ternyata sumbernya banyak. Ada yang foodborne, ada yang airborne, ada yang waterborne, ya, bahkan obat-obatan yang digunakan, ya. Nah, ini parah banget. Coba kita lihat daftar dari beberapa materi yang ada, ya. Nah, ini bisa kita lihat dioksin, ya. Ini ada product of combustion, ya, produk pembakaran. Organoklorid, pasti di rumah kalian semuanya ada kan? Organoklorid apa? Semprotan nyamuk itu semua ada mengandung organoklorid. Jadi kalian bawa-bawa endocrine disruptor chemical ke dalam rumah, ya. Jadi ya kalau mau bebas ya pakai electric mat aja apa? Ya tapi nggak tahu ya efektif. Nah, bisphenol, ya. Produk apa? Plastik. Ya. Nah, jadi bisa kita lihat begitu banyak hal-hal yang ini, dan yang paling parah adalah fitoestrogen. Ya, fitoestrogen jelas, ya. Ini adalah komponen yang ada pada makanan dan lain-lain, ya. Kan kalian suka ketakutan tahu, tempe, bahan-bahan kedelai dan lain sebagainya, yaitu yang kita kenal sebagai fitoestrogen. Meskipun ketakutan ini kadang juga nggak beralasan. Ada orang yang kena miom dianjurkan dokternya jangan makan tempe, jangan makan tahu. Padahal fitoestrogen ini juga kalau dalam food preparationnya ini menggunakan gorengan segala macam, ya rusak lah itu fitoestrogennya, ya, itu sudah dibuktikan, ya. Jadi artinya bisa kita lihat saat ini wajar kalau orang menganggap endocrine disruptor ini sebagai sebuah ancaman, ya. Apalagi kalau kita lihat sekarang ancaman endocrine disruptor itu mulai dari hulu ke hilir. Coba kita lihat, terutama kalau yang waterborne, lihat, mulai dari dairy product, ya, penggunaan pupuk, pestisida dan lain sebagainya, ya, dan semua waste product itu dibuang kemana? Ke sungai. Makanya beberapa penelitian efek dari endocrine disruptor chemical itu mencoba menggunakan makhluk air, ya. Sekarang tahu nggak? Waktu saya mengikuti kuliah EDC ini pertama kali, mereka memperlihatkan adanya sebuah penelitian pada populasi buaya. Bukan buaya yang satu lagi. Ada yang tahu buaya kalau ngomong apa, bunyi buaya kayak apa? Masih gitu sih. Bukan kan, kalau ayam tok 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 tok. Kalau kambing kan be. Kalau buaya ada ininya nggak sih, ada bunyi? Bunyi gitu. Salah. Saya juga tahu dari si Amal. Kata si Amal kalau bunyi buaya itu halo manis. Coba WhatsApp dulu dong. Iya, nomor WhatsApp. Nah, jadi ternyata populasi buaya muara
Sekarang lebih banyak ditemukan buaya betina daripada buaya laki-laki. Ikan juga lebih banyak ditemukan ikan betina daripada ikan laki-laki. Nah, saya nggak tahu nih populasi ini, coba lihat kayaknya rasio perempuan sama laki-lakinya aja udah kayak gini gitu loh ya, laki-lakinya udah mulai menurun, jadi rasionya kadang sekarang udah 1:6, jadi 1 cowok 6 cewek. Nah, Sigit Enggak dong, nggak baik-baik khawatir, aja. dia hanya Iya, banyak sekali. punya 6 pilihan. Nah iyalah 1:6 kan, kalian yang harus khawatir. Cuma milih saya dong satu doang. Nah jadi ini yang mereka teliti, efek-efek EDC itu umumnya pada water creature ya. Apa yang terjadi? Mereka melihat ikan. Apa yang terjadi pada ikan? Ternyata akibat adanya EDC menyebabkan mulai terganggunya poros apeo karena dia mengganggu produksi gonadotropi. Dia akan mengurangi sel telur. Dia akan mengganggu struktur sperm. Ya. Lalu kemudian bahkan mulai terjadi hermafroditisme. Ya, bayangkan. Dan ini memang terjadi di manusia. Ya. Saat ini cowok-cowok yang tinggal di urban area ternyata diketahui kualitas dan kuantitas spermanya jauh lebih buruk. Ya. Karena kita menghirup dioksin ya, atau polutan. Jadi yang udah punya keturunan alhamdulillah ya. Tapi sekarang bisa kita lihat tren ini akan terjadi ya, cowok-cowok yang tinggal di perkotaan itu akan mengalami hal seperti ini. Tapi saya nggak tahu ya, mulai banyak cowok gemulai itu apa ada kaitannya dengan ini ya, karena kita lihat trennya juga jadi makin banyak ya, nggak tahu lah ya apa benar, karena ikan aja jadi hermafrodit ya kan. Nah jadi jangan-jangan ya. Nah jadi bisa kita lihat dari gambaran ini kalau kita ekstrapolasi ke manusia bisa terjadi juga ya. Nah coba kita lihat apa yang pada manusia ya. Lihat pada anak-anak ya, hipospadia, penis yang kecil ya, premature breast development atau precocious puberty jelas terjadi ya. Nah decrease male to female ratio, lihat decrease female to male ratio ya. Jadi sekarang kalau kita sex show bayinya kayaknya cewek semua, cowok jarang ya. Dan kemudian bisa kita lihat kalau di adult female ya mulai terjadi penurunan fertility, endometriosis jelas ya. Recurrent pregnancy loss ya. Jadi efek pada manusia jelas banget ya. Dan ini penelitian kalau kalian coba baca di Serdar Bulun ya, dia banyak meneliti tentang metabolis estrogen dikaitkan dengan endometriosis ya. Dan kemudian bisa kita lihat nih kalau pada seorang perempuan hamil kira-kira dari mana aja nih sumbernya ya. Tuh dermal exposure yang masih suka perawatan meskipun udah hamil ya. Terus kemudian ya makanannya mungkin terkontaminasi dengan berbagai hal. Prof Bowo kan senang ukur-ukur heavy metals pada perempuan yang hamil, tapi masalahnya mahalnya siapa yang ya. Dan macam-macam lah ya. Dan ini tentu exposure EDC pada ibu hamil ini juga berpotensi ditransmisi secara vertikal kepada janin. Ini masalah, dan janin ini akan mengalami problem tentunya. Jadi
take home message-nya ya. Jadi seperti tadi di awal kita menyatakan bahwa EDC adalah sebuah exogenous substance ya, yang memiliki kemampuan untuk mengganggu sistem endokrin ya. Tentu kita bicara pada manusia ya. Nah, jadi bagaimana cara dia mengganggunya tadi saya sudah sampaikan. Dia bisa mungkin mengganggu sintesis, dia bisa mengganggu hormone action, dia bisa mengganggu metabolisme hormon. Dan akibatnya karena hormon ini diganggu, dan hormon adalah merupakan bagian dari fisiologi reproduksi, maka tentu fisiologi reproduksi akan terganggu ya. Dan tentu kalau pembuktiannya sudah ada banyak studi-studi yang membuktikan ini baik in vitro maupun in vivo. Saya pikir itu aja sih yang mau sampaikan. Ini kan hanya sekedar just an introduction ya. Jadi siapa tahu ada dari salah satu atau beberapa dari kalian mungkin come up with idea ya untuk melakukan penelitian endocrine disruptor chemical. Tidak tahu di Kalimantan Utara apa sudah mulai ada isu terkait dengan penyakit-penyakit yang hormonal dependent ya. Tentu harus dicari sumbernya. Apa ikan-ikannya udah mulai tercemar dengan endocrine disruptor chemical, karena di sana kan polusi mungkin tidak sehebat di sini. Tapi kalau sudah mulai ditemukan penyakit-penyakit seperti uterine fibroid, breast cancer, endometriosis segala macam, mulai dipikir jika ya, jangan blessing in disguise bahwa kamu punya pasien banyak untuk di laparoskopi atau di laboratori, tapi you should have some responsibility also to find the possible etiology. Okay. Baik. Kalau Tangerang udah pasti gudangnya, banyak. gudangnya, industri segala macam ada di sana. Boleh tanya? Ya. Itu pengaruh tadi yang ikan jadi banyak ceweknya itu dengan EDC itu gimana dok? Itu mekanisme maksudnya? Mungkin karena hormon-hormon yang mungkin karena EDC yang ditemukan itu lebih mengarah kepada hormon-hormon yang perempuan. Jadi nggak ke arah hormon yang laki-laki, makanya mungkin dari situlah. Karena kita tahu kan hormon ini sangat berperan dalam sex differentiation kan. Oke, ada lagi. Mungkin ada 3 pertanyaan dok. Yang pertama berkaitan dengan estrogen metabolites itu dok. Kan tadi dijelaskan bahwa dari estradiol bisa diubah menjadi metabolit jadi estron, dan sedangkan itu bisa bolak-balik estronnya pun bisa menjadi estradiol. Pada kondisi apa dok sebenarnya itu, kenapa kok bisa dia oleh tubuh itu direscue atau menjadi bentuk yang lebih poten kembali, sedangkan dia sebenarnya dia sudah di metabolites menjadi bentuk yang tidak aktif, tujuannya supaya balance dok. Ini kenapa kok ada? Ya, sekali lagi semua itu adalah auto regulation pertama. Kedua, tergantung demand, ya kan? Jadi artinya kita nggak tahu bagaimana mekanisme pastinya bagaimana dia meregulate itu bolak-balik ya, kapan dia lebih prefer ke estradiol, kapan dia prefer ke estron dan lain sebagainya. Tapi kalau nanti kalian mencoba belajar tentang efek endometrium terhadap progestin, terutama kan katanya kita mau ada round table discussion untuk LNG-IUS. Nah itu salah satu efek kenapa ada masih bleeding pada endometrium, itu salah satunya adalah karena gangguan perimbangan antara E1 dan E. Ya. Jadi katanya dalam beberapa bulan pertama enzim yang aktif adalah enzim yang mengaktifkan E2. Jadi makanya sering terjadi breakthrough bleeding ya. Tapi nantinya later on dia akan lebih ke E1 sehingga endometrium akan jauh lebih tipis dan tidak menimbulkan
Itu salah satunya, tapi what is the exact mechanism still a big question. Nah, oke, yang kedua dok, kalau misalnya terkait dari pertanyaan dari Mas Khalif, kan ada perubahan dok di bagian dari ikannya itu. Apakah kalau kita mau makan ikan itu juga akan menjadi salah satu agent untuk endocrine disrupted juga? Iya, bisa jadi kalau memang dia ada efek akumulatif ya. Ada efek akumulatifnya. Cuma bagaimana kita membedakan antara ikan yang sudah polluted dan yang belum polluted, tahu caranya gimana. Masa kita nggak makan ikan? Kemal dong yang loncat-loncat. Tapi dia kena fitoestrogen. Nanti kita lihat Kemal jadi apa? Oke. Lagi? Materi kalau tentang estetrol itu gimana sih? Kayaknya jarang sekali sampai ke sana. Iya, jarang karena estetrol itu kan E4 itu kan hanya dihasilkan oleh plasenta. Jadi makanya jarang dibahas karena plasenta ini kan hanya istilahnya baru terjadi dalam kehamilan. Dan kita bisa lihat bahwa kemarin kan kita ngomong steroidogenesis in pregnancy kan. Ya bisa kita lihat bahwa estradiol tetap merupakan estrogen yang utama yang ditemukan di dalam blood circulation pada ibu hamil. Estron itu yang paling bawah, estriol yang kedua, dan estriol menggambarkan kondisi janin. Tapi estetrol nggak pernah dibahas atau mungkin kurang dibahas. Tapi ya saya kalau nggak salah saya kemarin pernah bilang bahwa sekarang sudah mulai ada pil KB menggunakan estetrol. Di Thailand mereka udah masuk, saya juga jarang berapa Indonesia belum. Dan semalam ada pasien komplain dia menggunakan pil KB kombinasi untuk kepentingan kontrasepsi karena dia nggak bisa menggunakan IUD karena udah 2 kali mengalami translock atau transposition, maka dia kapok pakai IUD. Dia menggunakan awalnya Diana, yang apa yang terjadi adalah migrain hebat, ya. Dan tentu kalau ada klien datang seperti itu, analisis kalian apa? Dia ada migrain hebat, ada breast tenderness. Analisisnya kenapa? Kan kita kalau ketemu sama klien menggunakan pil KB kombinasi, maka simptom yang dia ajukan harus kita tahu. Apakah ini berkorelasi dengan komponen estrogennya, ataukah dia berasosiasi dengan komponen progestinnya? Itu kata kunci tuh dalam menangani klien yang menggunakan hormonal contraception. Ya. Jadi kalau ada datang klien yang sedang menggunakan hormonal contraception terus dia bilang, I really suffer from severe headache, breast tenderness, estrogen jelas. Kenapa? Karena itu fenomena-fenomena dari water retention. Ya. Ya. Nah, jadi artinya ethinyl estradiolnya ketinggian. Jadi penyelesaiannya apa? Dia masih tetap ingin hormonal contraception. Dia nggak mau IUD. Given the lowest dose untuk Iya, estradiol sebut dong. yang Yes, 20 microgram. Oke, kita turunkan ethinyl estradiolnya jadi 20 mikrogram kan? Iya kan? Iya. Jadi gunakan IAS. Oke. Same thing happen. Masih sama. Pada saat dia gunakan, migrainnya datang lagi. Progesterone. Hari
issue. Karena dia ngomong gini, gimana dok kalau saya gunakan Postinor? tinggal sekali. Kita nggak pakai filter gitu. Nanti dulu. Dia ngomong, gimana kalau saya pakai Postinor aja? High dose levonorgestrel. Hah? Iya. Tinggi lagi. Kita iyain nggak? Kenapa? He demand for explanation loh. She demand for explanation. Terlalu tinggi dalam satu satuan waktu untuk estrogennya. Iya, karena dia kan kontrasepsi darurat, makanya dia menggunakan dosis yang Tinggi. sangat tinggi. Jadi nggak mungkin lah. Kita aja tahu bahwa kalau kita menggunakan Postinor, sometimes ya kita harus memberikan antiemetik. Karena progesteron yang high dose itu akan menimbulkan juga sama komplikasinya, retensi cairan yang tinggi karena dia menggunakan levonorgestrel kan, dia tidak memiliki efek anti mineralokortikoid ya. Jadi nggak make sense untuk menggunakan itu. Jadi apa yang akan kalian gunakan? Yang pil free intervalnya lebih sedikit. Gimana? Yang pil free intervalnya lebih sedikit. Enggak, maksudnya apa? Pil apa? Iya sih, iya Tapi sih. kan sama. Dua Ya, kali. itu Estradiol udah, juga. dia udah Masih gunakan. itu udah, tapi Dia masih ada tetap komplain, ada migraine, tetap tetap migraine. headache sebagainya. Estrogennya ada sesuai dan ada pil Claira itu dokter. Yang kuadrifasi. Iya, jangan ngomong Claira kuadrifasiknya. Apa yang konsepnya mau kalian tawarkan? Sesuaikan dengan Jangan ngomong nama dagang. Kita apa? Mimicking dari Normal. normal dari estrogen levelnya selama dari kehamilan itu. Selama dari proses. Bukan itu sebenarnya konsep Claira. Konsep Claira adalah estrogen alami. Oh iya, Astaga. Valerat kamu. Ya. Makanya dia bersifat kuadrifasik. Ya, akhirnya saya minta dia menggunakan pil KB dengan estrogen alami. Tapi dia masih menggunakan estradiol Valera. Ya. Nah, pil KB yang baru ini menggunakan estetrol. Lebih rendah lagi. Jadi bisa kita lihat bahwa makin ke sini pil KB itu makin bersahabat. Komponen estrogennya makin alami, makin tidak berbahaya. Progestinnya makin dicari yang lebih friendly, punya efek anti mineralokortikoid, ya, bersifat anti androgenik, ya. Nah, jadi tren hormonal contraception makin ke sini makin friendly dibandingkan dengan di tahun 1960. Ya, di tahun 1960 berapa dosis etinol estradiol? 50 mikrogram. Makanya nggak heran banyak yang mengalami trombosis. Ya. Oke. Ya deh. Bikin itu. Makasih dok. Adik-adik.